Kita insya Allah akan mengkaji satu kitab yang viral berabad-abad di Mekah, Madinah, lalu sampai ke Indonesia sudah lebih dari 3 abad lamanya. Kitab ini ringkas, tapi sangatlah rumit dipahami kalau dibaca sendiri. 2019 ada sahabat saya, ya ini ribat juga, Ustadz ribat juga, Dr. Falah Sabirin, itu ketika nulis disertasi, datang ke rumah. Ingin mengkaji pengaruh, salah satu pengaruh teks ini pada ulama Nusantara, terutama kajian beliau di manuskrip, tulisan-tulisan tangan, karya-karya ulama Sulawesi. Lalu untuk mempunyai konsep basic yang kuat, saya bilang udah Ustadz kita ngaji aja dulu di rumah. Ini kitab cuma 9 halaman bener ya, hanya 9 halaman, 9 halaman doang Bang Dik, ini kitabnya nih. Tapi 2 jam kami baca, pusingnya bukan main. Padahal bahasa Arabnya biasa, kosakatanya biasa. Apa yang tidak biasa? Ada kata, ada istilah. Ternyata istilahnya yang tidak biasa. Apa makna istilah? Istilah atau mustalah bahasa Arab, misalnya nih sholat. Secara bahasa artinya doa atau zikir. Tapi secara istilah, suatu amalan yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam. Saya membedakan antara istilah dengan makna harfiah, makna bahasa. Contoh lain, Bang Dik, arti daripada puasa apa Bang Dik? Menahan hawa nafsu, melawan. Aduh, Bang Dik tengkarmu dong nafsunya. Pantesan kecapean mulu. Menahan. Jadi saya jumpa seseorang, ternyata seseorang ini di beberapa tempat hampir sama. Dia bilang, aku enggak puasa kayak kamu. Kamu puasa makan minum, aku puasa lisan. Maksudnya apa Mas? Aku ini tetap makan nasi, makan minum air, tapi aku tidak menyakiti hatimu. Puasa kamu enggak bagus. Puasa kamu levelnya enggak bagus. Saya jawab, loh itu menyakiti Mas. Mas bilang puasaku enggak bagus, enggak level, itu menyakitiku Mas. Mas lagi membatalkan puasanya. Jadi ini klaim ya, merasa diri telah berpuasa dengan menahan lisan dari menyakiti orang. Ternyata menyakiti itu ada 2, merasa menyakiti atau menyakiti tapi tidak merasa. Paham maksud Bang Gedik? Nah, ini yang bahaya yang nomor 2. Dia nggak merasa menyakiti padahal dia menyakiti. Kata-kata seperti tadi. Yang disebut muslim hakiki dalam hadis, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati itu yang mana saudara sesama muslimnya tidak tersakiti oleh lisannya. Jadi yang merasa tersakiti siapa? Saudaranya. Kalau ada orang bilang aku nggak merasa, itu namanya psikopat, kecil-kecilan. Hati-hati. Jadi ketika ada orang ngomong, aku puasanya cuma nahan diri dari berkata-kata kotor atau merendahkan orang lain, itu puasa secara bahasa, secara teks, bukan puasa secara istilah. Al-ibrah bil mustalah, ini kaidah ya. Sesuatu dihukum bukan dengan makna secara bahasa,
makna secara harfiah. Sesuatu dihukum dinilai berdasarkan makna yang telah diistilahkan oleh ahlinya. Jadi kalau Bang Dik, sholat artinya tadi apa Bang Dik yang makna bahasa? Jadi kalau Bang Dik zikir, udah sholat belum? Belum, secara istilah, secara bahasa sudah. Tapi kesalahan bahasa ini diaku-aku sebagai makom yang tinggi, makom hakikat. Nah ini yang mengerikan ini ya. Ya kadang-kadang kita malu juga, kenapa? Yang nanti jelek kita juga. Itu sebabnya saya tidak pernah membenci, memfatwakan orang-orang yang keliru dalam kajian hakikat. Karena itu saudara kita. Dan kita selalu mengajak majelis ulama untuk tidak menjudge mereka, tidak memfatwa mereka sebelum dibina dan diingatkan. Nah, ini kitabnya tahun 2019 Bang Di. Kami 2 jam baca kitab ini, 2 halaman, kepala rasanya pegel sekali. Ini kitab ini. Ini halaman 2-nya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segitu doang kitabnya. Gampang nggak? Gampang ya? Beneran gampang. Dan apa yang aneh? Ini teks tadinya masih bentuk manuskrip tulisan tangan, datang orang Australia, seingat saya Australia, namanya A.H. Jones. A.H. John, jadi ini kependekannya. Dia teliti ini, lalu dia salin ulang. Kenapa? Dia menemukan versi ini dalam hampir semua bahasa di Nusantara. Jadi ulama kita selama 3 abad lebih mengalih bahasakan 9 halaman ini, mulai dari bahasa Aceh, Melayu, Minangkabau, Lampung, Bengkulu, Jawa, Banten, Sunda, sampai kemudian ke Buton, ke Ambon. Semuanya membahasakan. Versi bahasa Jawa aja beragam. Kalau di Palembang itu yang paling terkenal adalah ahli bahasa Syekh Abdul Somad Al-Falim Bani, Syekh Abdul Somad Palembang. Di Semenanjung, di Patani ada namanya Syekh Daud Fatani. Itu juga memelayukan. Sampai nanti di Buton ada seorang sultan namanya Sultan Muhammad Aidrus, itu ahli tasawuf, raja mursyid. Raja iya, mursyid iya. Belum lagi bahasa Bugis, belum lagi bahasa Lombok, bahasa Sasak ya. Lengkap. Yang saya nggak ketemu cuma satu Bang Dik, bahasa Bali. Itu nggak ketemu. Ya, nggak tahu kenapa itu Bang Dik. Ya. Judul asli kitab ini bukan Martabat 7, karena kalau kita kasih judul aslinya, Bapak Ibu akan pusing ya. Judul aslinya At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini judulnya. Bang Dik coba baca apa Dik? At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi, atau ila Ruhi Bang Dik. Gak bisa baca Bang Dik. Nah, ini yang disebut kitab kuning itu Bang Dik. Kitab gundul, Arab gundul. Coba. Paling Bang Dik bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Betul ya? Kalimat berikutnya bisa baca nggak? Ini bukan pamer ke Bang Dik ini. Diribat ini kitab harian. Yang baca-baca begini ini mereka tiap hari ngaji. Jadi Buya Asfi itu ngajarin kitab begini tiap hari. Dan itu bukan keramat, itu biasa aja. Ya, biasa kan Bu ya? Ya. Karena hari-hari Buya Aswi ini dari kecil udah ngaji kitab ini. Ya. Bang Dik kelihatannya kayak cacing apa kayak apa Bang Dik? Ya, begitulah ya. Lalu secara umum ya, kitab ini ditulis oleh
Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri, dia thariqatnya banyak tapi masyhur dengan Syatariyah, juga Qadiriyah, juga Naqsyabandiyah. Apa isi kitabnya? Isi kitabnya membahas tentang hubungan kita dan Allah, tapi bukan dalam ilmu akidah teologi, tapi dalam ilmu tasawuf. Membicarakan Allah dengan bab tasawuf itu beda dengan bicara ke Allah secara dalam bab akidah. Tugasnya cuma beberapa. Pertama, pembuktian Allah ada. Yang kedua, membuktikan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, kalau bab akidah ya, cara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka di situ ada takwil segala macam. Ujung-ujungnya adalah membahas bahwa hubungan kita dan Allah itu hubungan penciptaan. Jadi Allah mencipta kita dari tiada menjadi ada. Mencipta dari tiada menjadi ada itu akidah Ahlussunnah yang umum. Namun bab ini dipertanyakan oleh sebagian ahli zauq, ahli rasa, sebagian para sufi. Ya, secara akidah Ahlussunnah sudah pas, mencipta dari ketiadaan. Tapi hubungan kita dengan Allah, kata para ulama ahlullah, para sufi tersebut, bukan hanya hubungan penciptaan dari tiada menjadi ada. Ada hubungan kedua, yaitu hubungan Allah ini tidak hanya mencipta kita, tapi juga memberikan kerahasiaan kepada kita melalui hembusan nafasnya. Dalilnya surat Shad ayat 71, 72 dan beberapa surat-surat yang lain. Bahwa Allah mengatakan, inni khaliqun basyaran min tin. Hubungan pertama kita dengan Allah hubungan penciptaan. Sungguh aku ciptakan manusia dari tin, tanah. Tapi ada kalimat kedua. Setelah aku sempurnakan, nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku sempurnakan tubuh manusia itu, aku tiupkan kepadanya, hembuskan padanya rohku. Rohku bukan zatku, rohku bernama Ahmad Ruhullah. Kita sudah jadikan itu kaidah dalam Haikal Ma'arif Ahadatullah, Ahmad Ruhullah. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu ya. Jadi yang Allah hembuskan ke dalam kita bukan zatnya, tapi hembusan nafas zatnya. Beda enggak? Beda? Lain? Jadi apa yang Allah hembuskan kepada tubuh ini? Bukan zatnya, yang dihembuskan apa? Nafas dari zatnya, bernama ruh. Ruh ini Allah akuisisi dan mengatakan rohku, bukan zatku. Jadi kalau ada yang bilang Allah menghembuskan zatnya, Allah kekurangan zat dong, kempes dong Tuhan ntar. Paham di situ? Ya. Nah, berarti kita dan Allah itu ada dua hubungan. Satu hubungan penciptaan, dua hubungan kerahasiaan. Dalilnya ada di Quran ya. Lahul khalqu wal amru. Allah punya dua wilayah kepada kita yang tak terbatas. Satu khalqu, penciptaan. Yang kedua al-amru. Al-amru itu amr artinya kerahasiaan, bukan perintah di situ artinya. Amr apa? Amrur ruh. Kul ar-ruhu min amri rabbi. Katakan ar-ruh itu adalah urusan rahasia Tuhanku. Nah, kerahasiaan inilah yang kemudian dikasih sedikit oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi rahasia ini kecuali sedikit. Yang sedikit inilah yang diulik-ulik oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, Ash-Shibli, Al-Hallas, Syekh Abdul Qadir Jilani,
Ibn Arabi sampai diringkas oleh Imam Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri yang kemudian beliau lama di Madinah. Itu sebabnya kajian ma'rifat martabat 7 ini berkembang pertama kalinya lebih banyak di Madinah. Di mana banyak berkembangnya? Jadi biasanya ulama kita pulang dari Madinah bawa ilmu ini. Siapa yang bawa? Syekh Abdul Rauf, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ya. Syekh Abdul Rauf dari Aceh punya murid. Di Sumatera ada namanya Burhanuddin, itu dari Ulakan, Sumatera Barat. Di daerah Jawa Barat ada muridnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nanti ada berkembang lagi sampai ke Jawa, sampai kemana-mana ya. Ya. Syekh Abdul Rauf ini punya guru juga namanya dari orang Nusantara juga, dari Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari punya guru namanya Nuruddin Ar-Raniri, mufti besar di Aceh saat itu. Lalu generasi-generasi setelahnya, ini kemudian dibahas dan menjadi viral di negeri kita. Lalu jadi polemik. Ya, tahun 1800-an kitab ini jadi polemik Bang Dik. Ya, ini teman-teman, kenapa ada orang-orang kayak tadi, saya sudah sholat. Loh, sholat apa? Kan aku sudah ingat Allah. Itu masih standar Bang Dik. Ada yang lebih parah. Di dalamku kan ada Allah. Untuk apa sholat lagi? Itu masih kurang juga. Ada lebih keren lagi. Aku ini Allah. Ada yang ngomong begitu ya. Orang kalau jadi Allah, makanya kalau Allah sholat kan lucu Bang Dik. Bener juga sih dia ya. Kalau aku kan Allah jadi gak sholat. Bener ke dia? Kalau Allah nggak sholat kan, benar nggak? Kalau Allah sholat kan masa Allah kena syariat. Cuma kan bukan dia gitu. Dia mengaku-aku milik Tuhan, itu masalahnya. Apa yang terjadi? Muncullah di tahun 1600-an ya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya guru di Madinah namanya Ibrahim Al-Qurani. Siapa namanya? Ulang-ulang ditulis-tulis namanya ya, Ibrahim Dia juga punya guru yang lebih tua, guru dari Al-Quran itu namanya Al-Kushasi. Makanya orang Indonesia ini ada namanya Kosasih. Kosasih itu diambil dari situ tuh. Saya punya teman Kosasih ada, namanya tua banget kan. Apa yang terjadi? Di negeri kita orang mengatakan wujuduna wujudullah. Wujud aku, wujud kami, wujud Allah. Itu viral. Orang-orang ini bilang syariat sudah terangkat. Tidak lagi perlu sholat. Puasaku cukup puasa hawa nafsu. Gak perlu lagi menahan makan minum. Lengkap sudah. Kalau haji tidak perlu lagi ke Mekah. Cukup haji di dalam diri dan dada. Mengerikan. Itu kajian viral, belum ada YouTube Bang Dik, belum ada TikTok, belum ada apa-apa, tapi itu bisa nyebar, pengajiannya melebar. Kenapa? Setiap ada orang pulang dari Mekah Madinah pulang haji, kitab ini dikaji. Walhasil di Aceh terjadi kegemparan. Ya. Orang-orang yang mengaku pengikut Syekh Hamzah Fansuri mengatakan wujud kami, wujud Allah. Ramailah itu terjadi konflik mereka dengan Nuruddin Ar-Raniri. Berkirim suratlah Syekh Abdul Rauf kepada gurunya bernama Ibrahim Al-Qurani. Ibrahim Al-Qurani ini ulama Madinah. Dia nulis buku ya. Bukunya diteliti oleh guru kami dalam ilmu filologi namanya Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. Ya, beliau punya jasa banyak kepada saya mengajarkan ilmu filologi, ilmu manuskrip. Itu dijadikan tesis S2. Nah, ini baru tesis beneran, kan banyak yang aku dia lagi bikin tesis tapi bukan tesis beneran. Tesis-tesisan aja itu. Ini tesis beneran diuji di kampus dan segala macam. Jadi disertasi, jadi buku. Ditemukan di situ
Syekh Al-Qurani menyebut negeri kita dengan sebut orang-orang Jawi. Jadi Bang Dik ini kalau hidup di zaman itu disebut wong Jawa. Tapi bahasa Arabnya Ashabul Jawiyin. Jadi negeri kita ini jauh sebelum Abdul Rauf yaitu Ibnu Battuta menyebut negeri kita negeri Jawi. Jawi itu artinya Nusantara. Tapi secara harfiah jauh, mana jauh ya? Negeri di bawah angin kan gitu ya. Kalau Nusantara, Nusa, pulau, antara, antar pulau. Tapi terjemahan bebasnya barangkali itu. Negeri Nusantara. Sampai hari ini Bang Dik, masih banyak yang berbicara begitu di pelosok-pelosok negeri. Duduk-duduk di warung-warung, obrolannya itu, wujud kami, wujud Allah. Hakikat engkau itu Allah. Tapi ngopi. Hakikat dia Allah tapi dia ngopi. Masa Allah ngopi Bang Dik? Main gaple, kalah, Allah kalah Bang Dik. Itu lucu-lucunya itu ya. Apa tanggapan Mufti Madinah ini, Imam Madinah ini, Ibrahim Al-Qurani qaddasallahu sirrahu. Dia tulis kitab ya. Apa judulnya? Bayana Tanbihul Masyi ya. Tanbihul Masyi. Ada manuskripnya, sudah diteliti orang, sudah dicetak juga sekarang. Di situ disebut datang persoalan dari negeri kampung saudara kita Ashabul Jawiyin. Mereka mengatakan wujuduna wujudullah, wujud kami, wujud aku, zat ingsun, zat Allah. Sampai ke Madinah. Jadi ternyata Nusantara ini bikin rusuh ulama Madinah dulu. Jangan-jangan mbahnya antum ini Bang Dik. Maka dia agak aneh kalau bicara tentang Allah itu. Allah gitu kan. Mungkin pengaruh dari zat itu. Jangan Bang Dik ini keturunan Syekh Abdul Muhi Pemijahan juga ini. Bener ya? Waduh. Kalau dicek nanti ketemu tuh Bang Dik. Sampai ke Sunan Hidayat Jati itu. Ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Syarif Hidayatullah. Sudah nyambung? Ini konteks kitab ini nggak mesti tamat loh. Saya cuma ingin ngasih tahu loh bahwa orang kita ini bikin rusuh di Madinah dulu. Artinya spiritual, kemakrifatan, kajian hakikat orang-orang di Nusantara kita dulu sangat serius. Sangat-sangat serius. Itu setelah Wali Songo. Setelah kejadian Syekh Siti Jenar. Oh ternyata negeri ini pernah punya wali 9. Wali Songo yang ke Songongnya Bang Dik. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf Bang Dik ya. Jadi kalau Bang Dik ini ngaji ma'rifatnya nanggung akan ngomong gini. Aku ini dari Allah. Hakikat aku Allah. Nah tuh ngomong begitu tuh. Kalau saya takut ngomong begitu. Kalam ini ada benarnya ada salahnya. Kalau kalam ini nggak dialas, nggak dijelaskan baik-baik, apa akibatnya? Orang-orang akan ngomong nih, hakikat diriku Allah. Nah syaitan kasih bisik. Tadi kalau Bang Dik ikut kajian sore, itu syaitan masih bisa ngasih bisik ke dalam kolbu dan fuad. Apa kata syaitan? Sejak hari ini engkau tidak wajib lagi sholat. Kenapa? Hakikat engkau adalah Allah, sedangkan Allah tidak perlu lagi sholat. Mengerikan, mengerikan. Ya. Kajian kejadian begini, ngaji marifat. Nah kalau di tempat saya itu kajian asal muasal, namanya kajian asoliyah. Asal kejadian diri, anasir yang 4, ya anasir tubuh kita ini 4. Air, tanah, api, udara. Lalu Allah tiupkan, nah, mereka membahasakan ini keliru. Allah menghembuskan zatnya. Coba, kalau antum hembus, yang dihembuskan nafas apa zat?
Tuh, walillahil matsalul a'la. Allah itu tidak boleh dibuat permisalan, tapi boleh buat permasalan. Apa beda misil dan masal? Misil itu contoh yang tidak pantas, contoh yang setara. Kalau al-masal, kalau bahasa kita al-qiyas al-aulawi, Allah lebih hak daripada itu. Jadi diperhatikan ya, ada orang bahas, ini contoh kejadian di Nusantara nih, muncul syair Hamzah Fansuri. Apa kata Hamzah Fansuri? Manusia itu dia buat permisalan, bukan permasalan. Jadi di situ ramenya. Apa permisalan manusia? Nih beberapa contoh Bang Dik. Satu, es dan air. Hakikat es apa? Apa hakikat es? Air. Jadi es itu air bukan? Air ya? Sebenarnya es itu adalah air. Mereka jadikan es yang tercipta itu sebagai permisalan Allah dan kita. Allah itu air, ibarat air, manusia itu es. Maka hakikat ente adalah Allah. Allah gitu Bang Dik. Karena engkau berasal dari Allah. Gimana Bang Dik? Allah gitu. Ini namanya permisalan, bukan permasalan. Jadi beda masal dengan misal. Masal itu mengatakan bahwa Allah lebih mulia daripada itu. Walillahil matsalul a'la. Ada permisalan lain Bang Dik. Kapas, baju. Kapas sama baju. Sudah connect belum? Baju dari apa? Kapas. Jadi hakikat baju apa? Jadi baju itu kapas nggak? Tapi tiadalah baju itu kecuali dari kapas. Wah ini agak membingungkan itu. Es itu air atau es bukan air? Emang es itu air? Air mencair. Es itu bukan air, tapi tiadalah dia kecuali dari air. Kain itu dari kapas, tapi dia bukan kapas lagi. Tapi hakikatnya kain adalah kapas. Kalau begitu mah benar. Tapi pantaskah ini dianalogkan kepada Allah SWT? Pantas gak? Emang Allah kapas? Emang Allah seperti kapas? Emang Allah seperti air? Jadi permisalan itu mainnya di akal. Jadi dia belajar hakikat tapi masih di akal. Itu namanya hakikat akal-akalan. Hakikat itu mainnya nggak di sini lagi tapi pada sir. Jadi ada orang nih kepada yang ngaji hakikat tapi keliru madarikul ulumnya, epistemologinya, cara pengambilan dalilnya. Kalau mau lihat warna pakai hati apa pakai mata Bang Dik? Ya. Halo? Gimana Bu? Kalau ngelihat warna pakai mata apa pakai hati? Ini warna apa nih? Oranye. Coba merem, pakai hati rasakan. Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Yang bilang bisa, saya khawatir ini orang halusinasinya tinggi. Yang bilang pakai mata nggak bisa, oh berarti ente rabun. Nyambung? Nyambung sudah? Oke, ini agak serius-serius sedikit, masa ngaji gak serius? Otak ini terlalu besar untuk dibiarkan tertidur selama ini dengan kajian-kajian yang hanya ngelucu, mohon maaf. Kajian-kajian cengeng, mohon maaf. Kita harus mulai kajian yang membangun isi otak ini,
membangun rohani ini. Nggak boleh lagi main-main ngajinya. Jangan buang-buang waktu. Allah sudah bersumpah dengan waktu. Allah sudah bersumpah dengan waktu. Maka jangan juga sembarangan ngaji. Biar nggak apa-apa, biar perjalanan rohani tersesat juga nggak apa-apa. Ya salam. Kalau ente mati dalam tersesat gimana? Nauzubillah summa na'udzubillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi pantas nggak Allah dianalogkan dengan kapas dan air itu? Pantas nggak? Nggak pantas. Hubungan kita dan Allah beda dengan hubungan baju dengan kapas. Tidak seperti hubungan air dan es, beda. Biji dan pohon. Nah, ini analog ketiga. Kata Hamzah Fansuri, Allah itu biji, seperti biji, alam itu pohon. Kalau dalam bab asal muasal boleh-boleh aja, bahwa ini biar gampang secara mengakalinya, bahwa alam ini berasal dari satu. Tapi kalau orang akalnya nggak liar dikit, seperti Bang Dik ini, mungkin mikir, gedean pohon apa biji? Gedean mana? Pohon apa biji? Berarti gedean kita dong daripada Allah. Tuh kan? Jadi bahaya main kias-kias begini, bahaya. Permisalan tidak boleh, yang boleh cuma masal. Perhatikan, dalam Al-Quran Allah menyebut laisa kamislihi syai'. Tidak ada permisalan kepada Allah. Karena misal mainnya wilayah akal. Tapi walillahil mathalul a'la. Tapi boleh menganalogkan secara qiyas aulawi. Jika ini begitu, Allah lebih pantas daripada itu, lebih suci daripada itu. Ini pelan-pelannya begitu. Jadi dunia Nusantara ini dulu dengan semua kesultanannya, kajian begini Bang Dik masuk ya teman-teman semua, masuk sampai ke kerajaan-kerajaan di Buton. Kesultanan Buton menciptakan undang-undang diambil dari nama ini, Undang-Undang Martabat 7. Kitab ini dikaji di istana. Ya, maka Ahjon ya, dia teliti, kayaknya nggak tahu masih hidup Pak, udah meninggal baru-baru ini, udah tua sekali ini orang. Dia berjasa mengumpulkan kitab Martabat 7 ini dalam semua bahasa yang dia dapat kumpulkan. Kebanyakan bahasa Jawa, ya, kebanyakan bahasa Jawa. Itu orang Barat bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sasak, bisa bahasa Bugis. Saya juga heran tuh orang ya. Baik, itu prolog. Gimana, masih kuat gak? Jadi hubungan kita sama Allah tidak hanya hubungan ciptaan, ada hubungan kerahasiaan. Hubungan kerahasiaan ini tak terbatas, supaya mudah diringkaslah oleh imam ini menjadi 7 kerahasiaan. Disebut dengan martabat 7. 7 susunan kerahasiaan. Nyambung? Ini pelan-pelan ya. Kitabnya sudah boleh dibaca nih Bu Yunal, tabarukan ya, fadhal. Sebelumnya coba kita biar dapat berkah, walaupun nggak dibaca semua, tapi teman-teman bisa menikmati kitab paling viral setelah Quran dan Sunnah dulu, dan kitab akidah dan fikih dalam tasawuf ini yang paling viral selama 3 abad di Nusantara. Semoga kita juga bisa ngikutinnya. Jangan sampai orang zaman sekarang spiritualnya, rohaninya lebih mundur dari orang dulu. Oke, tafadhal, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla an naqra' hadzal kitab, hayya naqra' surat al-Fatihah.
ونهدي مثل ثوابها لمؤلف هذا الكتاب يعني الشيخ محمد بن فضل الله البرهانبوري، نفعنا الله به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة، وكذلك لشيخنا ولمربي روحنا أبويا الرازي هاشم، نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. لنا ولهم جميعا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن فضل الله البرهانفوري قدس الله سره: التحفة المرسلة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين وللمتخلي عن الكونين، والصلاة والسلام على المظهر الأتم محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول العبد المذنب المحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد بن فضل الله: هذه نبذة من الكلمات في علم الحقائق، وجمعتها بمحض فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، وجعلت ثوابها لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميتها بالتحفة المرسلة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى أن يبلغ ثوابها إليه عليه الصلاة والسلام، أنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Berkata muallif atau penulis kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syekh Muhammad bin Fadlillah Al-Burhanfuri. At-Tuhfah Al-Mursalah artinya hadiah atau mahakarya yang dikirimkan untuk ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kemudian akhir yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mengosongkan kalbunya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari salawat dan salam untuk Al-Mazhar Al-Atam, sumber dari segala yang sempurna dari segi kemakhluk. Salawat dan salam untuk sosok yang Allah jadikan sebagai tempat tajalli dirinya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk keluarga, para sahabat beliau semuanya. Baik, ya itu dulu ya. Jadi kita baca dua baris dulu ya. Judul kitabnya apa tadi? At-Tuhfah Al-Mursalah. Kelihatan di depan? At-Tuhfah artinya apa? Hadiah. Hadiah yang dikirimkan untuk ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadiah itu ternyata enggak mesti Fatihah. Bisa ilmu, bisa kitab, ya, bisa zikir. Dan disebutkan setelah bismillah dan alhamdulillah, wal aqibatu lil muttaqin walil mutakhalli 'anil kaunain. Akhir yang baik bagi orang bertakwa dan bagi mutakhalli dan bagi yang membersihkan dirinya dari kaunain. Apa arti kaunain? Alam dunia dan akhirat. Jadi takhalli, pernah dengar istilah takhalli?
takhalli. Pernah dengar? Tasawuf itu aktivitasnya takhalli, tahalli. Yang ketiga tajalli. Ini 3 istilah rumus kalau belajar thariqah, belajar tasawuf. Ya, belajar tasawuf itu bukan belajar wiridan, ijazah wiridan, itu basic. Tasawuf itu ini. Pertama takhalli. Takhalli itu membersihkan jiwa dari kepada kecenderungan kepada selain Allah bernama dunia. Saya mau tanya, akhirat itu Allah atau selain Allah? Sorga itu Allah apa selain Allah? Maka melirik sorga pun, karena sorganya itu juga tidak diperkenankan dalam ilmu tasawuf. Tapi melirik sorga, karena sorga itu tempat perjumpaan dengan Allah, baru boleh. Ya, ini namanya takhalli. Apa yang dibersihkan? Kolbunya. Bukan berarti orangnya mesti miskin, enggak. Ini yang disebut zuhud hakiki, zuhud akbar. Jadi zuhud akbar itu bukan jadi miskin. Zuhud akbar itu mentalak dunia dan akhirat dari kolbu. Apa arti talak? Talak artinya melepas keterikatan kepada selain Allah, bernama duniakah atau akhirat. Jadi takut kepada neraka bukan karena nerakanya, tapi karena neraka adalah kemurkaan Allah. Bukan karena neraka itu siksaan, tapi karena neraka itu simbol kemurkaan Allah. Harap surga karena surga itu sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nyambung sudah? Jadi boleh nggak kita minta surga? Hah? Boleh? Boleh kalau apa? Memandang surga sebagai rahmatnya Allah. Bukan karena di surga kawin 72 bidadari. Nanti ibu-ibu protes. Terus kami boleh nggak kawin dengan 72 bidadara? Ntar kan begitu nanti. Enggak, bukan itu. Bukan urusan kawin. Bukan urusan ma bainal fakhidain, bukan. Ini urusan jumpa dengan Allah atau tidak, ya. Bayangkan, sorga itu 100 tingkat. Namanya lebih dari 12. Tapi orang nyebutnya 7 tingkatan besar. Tapi dalam hadis dikatakan sesungguhnya rahmat Allah di surga ada 1100 tingkat. Di dunia malah 1 di dunia, 99 di akhirat. 99 itu yang boleh jumpa natap Allah itu hanya surga Firdaus. Surga Firdaus itu barangkali derajat yang ke 80 sampai ke 99 itu. Yang bawahnya gak jumpa sama Allah. Terus biar jumpa dengan Allah gimana yang di bawah ini? Dia mesti belajar lagi. Jangan antum kira ngaji itu cuma di sini. Kalau di sini nggak beres, di sono ngaji lagi. Tapi di sono ngajinya sulit, nyari mu'alimnya sulit. Dikubur nih, ditanya sama malaikat, man rabbuka, nggak bisa jawab, kan harus nyari guru lagi. Bisa nggak nyari guru dikubur? Kan udah nggak ada lagi hak kita mau kemana-mana di sana. Oleh karena itu, persiapan kita untuk ke sana itulah Bang Dik. Kalau Bang Dik nanya, kok ada ya temanku ngaji 4 kali seminggu, itu kurang, ribet tiap hari ngajinya. Dan itu orang-orang aktif bekerja, sebagian besar ya. Bang Dik, emang PNS Bang Dik? Karyawan di mana Bang Dik? Sibuk bener. Mohon maaf Bang Dik ya, kita ini sok sibuk. Tahu-tahu sibuk main handphone aja. Betul nggak? Kita itu nggak benar-benar sibuk kok. Sibuk sama sosial media kita aja. Yang kedua adalah tahalli. Ini tulisannya kurang pas. Apa arti tahalli? Tahalli itu setelah wadah diri dibersihkan,
diisi dengan ilmu, diisi dengan zikir, diisi dengan makrifat. Nah itu dia. Ini tahalli. Dipakaikan dia baju-baju keilmuan. Kalau sudah berwadah, nanti barulah Allah menyatakan diri, mengenalkan diri kepada kita, namanya tajalli. Jadi istilah yang ada di muqaddimah ini al-mutakhalli diambil dari kata takhal. Jadi ini takhalli versi kitab ini, bukan takhalli dalam beberapa kitab tasawuf yang standar. Ini sudah di atas standar ini. Kalau takhalli yang biasa, takhalli dari sifat-sifat yang buruk. Kalau dia pukul rata langsung semua. Ini sudah takhalli akbar. Takhalli apa? Kalau yang banyak dibahas di buku-buku akidah akhlak, buku-buku tasawuf standar, itu takhalli asghar, takhalli biasa. Yang ini takhalli akbar, takhalli yang besar, langsung pukul rata, selain Allah apapun namanya, qalbu harus dibersihkan. Ya. Mudah enggak? Mudah. Caranya tahu? Cukup baca ya. La ilaha illallah. La ilaha takhalli illa tahalli Allah tajalli. La ilaha, tiada Tuhan, tiada yang dituju, tiada yang dicinta, tiada yang diharap, tiada yang dimau. Illa, dimasukkan ilmunya. Siapa? Allah. Itu illa tahalli Allah tajalli. Kepada siapa Allah terjalli? Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang baca Muhammadur Rasulullah, dia telah sempurna bertahalli, dan bertajalli. Namun karena kita kurang mengenal ilmu tentang ini, akhirnya baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya enggak serius, enggak bermakna. Padahal kalau ada orang baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu sorga digenggam dia langsung, neraka langsung dibebaskan dari dia. Allah kemudian memberi fasilitas jumpa dengan dia. Rasulullah mengizinkan syafaat untuk dia. Ini dahsyat kalimat ini. Muhammad Rasulullah ini yang disebut al-mazhar al-atam. Kepada siapa Allah bertajalli? Kepada manifestasi paling sempurnanya, objek tempat dia memantulkan dirinya, bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu terjemahan al-mazhar al-atam itu, Rasulullah itu perwujudan dari wujud Allah yang sempurna. Namun terjemahan ini dalam bahasa EYD nggak pas hari ini. Karena kalau disebut Allah perwujudannya ada pada Muhammad, nanti orang salah paham. Perwujudan itu sudah tajalli wujud. Tapi orang anak-anak hari ini menyebut itu, bahkan udah ulama aja bisa keliru. Perwujudan Allah, Muhammad perwujudan Allah. Orang kira apa? Muhammad itu wujud Allah. Sampai ada seorang kiai ya di salah satu wilayah di Indonesia difatwakan sesat oleh MUI karena menggunakan istilah bahasa lama. Jadi kenapa malam ini kita buka kajian ini? Alhamdulillah saya diperjalankan Allah ke seluruh Indonesia kecuali Papua. Ya, ke Papua kita belum ada isyarat ke sana. Ya. Diundang sudah beberapa kali. Hampir dari semua, dari Aceh ya, sampai kita kemarin ke Lombok, ke Bima, ke Ambon, ke Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Banten, Sunda, Sumatera, sama semua. Kitab ini sudah living dalam alam bawah sadar orang.
sudah hidup di alam bawah sadar orang-orang yang suka ngaji hakikat. Jika setiap ulama dahulu, bahkan para raja-raja, menteri-menteri, ulama-ulama, mereka selalu merevisi makna kitab ini dengan menerjemahkannya, merevisi terjemahannya, maka kita wajib hari ini, malam ini, merevisi terjemahan yang sesuai dengan bahasa zaman kita. Ini yang Nabi katakan, anzilun nas manazilahum. Hendaklah engkau tempatkan sikapi manusia sesuai dengan manzilahnya, zamannya, posisinya, tempatnya. Ya, izin minum dulu ya. Bismillah. Lupa kalau masih batuk. Alhamdulillah. Coba ulang lagi. La ilaha takhalli illa tahalli. Ini semoga nanti tim ribat bisa salin nih ya. Penjelasan kita disalin. Penjelasan martabat 7 semoga nanti jadi buku. Ya, insya Allah. Illa apa? Tahalli. Allah tajalli. Allah bertajalli. Apa makna tajalli? Nah, Allah kepada kita bertajalli dan bermazhar atau berzuhur. Apa perbedaannya? Nah, coba kita buka bagian yang baru. Ulang lagi ya. Jadi Allah ini nama tulisan Allah. Ini bukan Allah ya. Itu tulisan Allah atau Allah? Huruf yang mengisyaratkan nama Allah. Allah kepada kita manusia, insan, ya. Dalam kerahasiaannya, jadi hubungannya tadi ada dua hubungan. Apa hubungannya tadi? Satu, hubungan pencipta kepada ciptaannya. Hubungan kedua apa? Penyimpan, penghembus rahasia. Penghembus rahasia. Dia bisa benerin sendiri ya. Canggih kali. Rahasira dia. Jadi bahasa Cirebon nih sira. Oke. Penciptaan Bapak Ibu, ini hubungan Allah dengan yang kita sebut kun fayakun. Kalau ini pembusan rahasia ini hubungannya dengan rahmatullah. Apa? Rahmatullah. Kasih sayang Allah. Saya mau tanya, kasih sayang Allah ada batasnya? Karena tak terbatas, rahasianya sangat-sangat banyak sekali. Nah, ketika Allah berinteraksi dengan kita, maka Allah melakukan dua apa? Nah, ini penjelasan Imam Al-Jili. Pertama, berzahir atau bermazhar. Berzahir itu bukan berarti Allah berubah menjadi, bukan. Allah menzahirkan sesuatu. Jadi apa yang dilakukan? Ada dua di sini. Satu, mazhar. Dua, tajalli atau zuhur ya. Apa perbedaan mazhar dengan tajalli? Kalau tajalli itu transenden, suci, tak dapat dibayangkan, tidak dapat diibarat-ibaratkan.
semakin dijelaskan semakin bulat. Itu tajalli, itu Allah yang maha rahasia. Namun Allah mengenalkan, menyatakan sesuatu yang pantas dinyatakan. Di wilayah inilah Nabi Muhammad SAW cerita, jangan pukul muka orang karena wajah insan itu suratul Rahman, dicipta dengan surah rupa Ar-Rahman. Ini kan bingung kita, hadisnya sahih lagi. Betul nggak Bia? Rupa Ar-Rahman Bia. Itu bukan bab tajalli. Bab apa? Mazhar. Ini bukan bab akidah loh ya. Ini bab tasawuf. Ini bukan bab akidah. Ini bab apa? Tasawuf. Jadi ini bukan masalah benar dan salah. Ini masalah engkau pernah merasakannya atau tidak pernah merasakannya. Ini contoh aplikasinya di hadis Nabi, bahwa Allah bermazhar, berzuhur, berzahir. Hadis, ini hadis sahih. Ya abdi maridtu falam ta'udni, hadis sahih Muslim. Wahai hambaku, aku sakit, engkau tidak jenguk aku. Bertanyalah sang hamba, ya Rabb, bagaimana mungkin engkau sakit sedangkan engkau Rabbul Izzah, Tuhan yang perkasa? Apa jawaban Allah? Marida abdi falam ta'udhu, hambaku sakit engkau tidak jenguk. Lau udtahu lawajadtani indahu. Ini mazhar. Seandainya engkau jenguk dia, menjenguk orang sakit, akan mendapati di sisinya aku. Ini namanya mazhar. Pertanyaannya, apa Allah masuk ke rumah sakit? Muat emang? Bukan. Ini namanya bermazhar. Apa namanya? Mazhar itu Allah menyatakan sifat-sifatnya melalui parsial-parsial alam. Ngerti lagi itu lah kira-kira bahasanya Bu ya. Jadi melalui parsial-parsial yang zahir di alam, bendakah, benda hidupkah, kejadiankah, peristiwa, kita melihat. Coba Bang Dik, teman-teman semua, kawan-kawan semua, kalau kita menjenguk orang, kita kasihan nggak sama dia? Muncul nggak ibah? Rasa ibah itu Rahman Rahim Rauf Wadud. Di saat orang merasakan itu dia tidak merasakan ibah kecuali dengan mawaddah rahmah raufnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah Allah berzahir lewat kasih sayang. Maka berzahir, kata Imam Al-Jili, ini wilayah yang Rasulullah izinkan di situ permisalan, diizinkan di situ keserupaan, syabih, diizinkan di situ al-had, arah atas, arah bawah. Jadi sebenarnya ini bisa mengurai Bu ya, perdebatan Subki dengan Ibnu Taimiyah. Seandainya mereka membahas dengan bab ini, kita cukup katakan mungkin yang dimaksud Ibnu Taimiyah itu mazhar. Makanya Ibnu Taimiyah meyakini Tuhan berarah di atas. Cuma dia hanya meyakini di atas, di bawah enggak, kiri kanan enggak. Itu masalahnya. Enggak lengkap juga mazharnya. Kurang lengkap juga ya. Sering ngomong enggak dia yang di atas? Boleh enggak ngomong gitu? Di bab tajalli enggak boleh. Tajalli itu kesucian, Tuhan Maha Suci dari arah dan tempat. Kalau dalam bab mazhar, manifest Allah mengenalkan dirinya yang boleh dikenal, boleh menyebut dia yang di atas. Ya. Kalau lagu Ebit itu gimana Bang Dik? Tuhan telah bosan, gimana? Mungkin Tuhan, coba nyanyi dikit Bang Dik. Gak ada gitarnya Bang Dik, sorry ya. Coba. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Yang serius Bang Dik. Ya.
atas segala dosa ya. Yang selalu salah dan dosa. Saya dulu beli kasetnya bajakan sih Buya. Jadi liriknya meletot. Meletot ya. Maaf Buya ya. Tuhan yang di sana gitu gimana jadi? Yang mana itu? Ada juga lagu gitu kan? Tuhan yang di sana. Gitu. Kalau kita cuma menikmati kaset bapak ibu saya dulu, itu saya lemparin Bang Dik karena dulu saya mengharamkan musik. Astagfirullah. Maka nggak pernah apa lagu-lagu begitu. Jadi Bang Dik kalau ketemu saya 20 tahun lalu, gitarnya aku patahin, ya, lukisannya aku bakar. Ya. Untung kita ketemu setelah beberapa tahun ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya. Apalagi contohnya Bu ya? Nabi bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi surati syabin amrat." Hadis Ahmad ya. Aku jumpa Tuhan dalam rupa laki-laki pemuda yang masih seger, belum berjenggot berkumis. Orang Arab kalau belum berkumis lebih cantik dari mbak-mbak ini. Makanya nggak boleh dua-duaan laki-laki sama pemuda amrat. Nanti dia nepsong, ternyata sesama hombreng. Itu mohon maaf di semua asrama, mau asrama pesantren, mau asrama sekolah misionari, mau asrama angkatan ini, angkatan itu, terjadinya sama. Kalau ngumpul laki-laki bareng-bareng, mandi bareng-bareng, hati-hati. Ya, cek pesantren-pesantren atau asrama anak-anak kita ya, cek. Jangan sampai ada yang korban. Hati-hati kasih tahu anak-anak kita, jangan mau disuruh-suruh pijit sama ustadz sembarangan. Kalau pijit bareng-bareng, semuanya hadir. Jangan pijit-pijit berdua, nanti pijit-pijit peles-peles nanti. Ya. Dan itu karena dia babnya kebiasaan, traumatik dan segala macam, dia menjadi masalah kejiwaan di masa mendatang. Mau dia ustadz gak ustadz, jangan heran. Makanya jangan heran ada pendakwah mengidap penyimpangan orientasi seksual itu. Mungkin dia dulu korban atau pelakunya. Ya, di waktu tinggal di asrama kayak waktu tinggal di ini. Ini tolong jangan sembarangan masukin anak ke pesantren, cek dulu. Kamar mandinya jangan terlalu luas. Ternong berduaan di dalam ya. Mengerikan Bu ya. Tolong kita awasi terus. Kita doakan anak-anak kita yang ngaji di pesantren betul-betul tafaqquh fiddin, mendalami agama, dijaga oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi tadi? Aku jumpa Tuhanku dalam rupa pemuda yang tampan, tidak berkumis. Mungkin jenggot-jenggot tipis kali ya. Itu bab mazhar. Bab apa? Mazhar atau zuhur. Allah berzahir lewat rupa. Nah, gimana cara menjelaskannya? Mudah. Di zaman now ini mudah. Coba lihat. Kalau wajah kita muncul di layar, kita ada di layar enggak? Yang di layar itu kita atau bukan? Bukan. Bukan kan? Bukan. Jadi kan dulu orang-orang hukum nanya, boleh nggak video jadi bukti? Dengan adanya teknologi AI hari ini, tidak boleh jadi bukti. Karena bisa dipalsukan. Harus saksi mata benar-benar. Jadi betullah syariat Al-Muhammadiyah. Bahwa kalau ada orang melaporkan satu perilaku, tidak boleh melalui kecuali manual ya, kasat mata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tajalli apa? Allah maha suci dari pandangan, la tudrikul absar, dia tidak dapat dicapai oleh mata, lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang dapat
kufu yang setara dengan dia. Nah, di dalam bab ini tidak boleh bayang-bayangin Tuhan. Terus gimana? Tajalli ini tujuan yang bab Allah mengenalkan dirinya yang sebenar-benarnya. Sedangkan ini Allah dalam pengalaman spiritual. Maka Tuhan sebagai pengalaman spiritual itu beda-beda. Walaupun sama-sama Allah namanya, tapi Allah dalam pengalaman spiritual Bang Dik beda dengan Kiai Abdurrahman. Allahnya suami secara spiritual akan beda rasanya dengan Allahnya istri. Ya. Orang tua memandang merasakan Allah itu beda dengan anak-anak. Orang kaya beda dengan orang miskin. Karena di situ sangat subjektif. Terus mana yang benar? Maka saya nanya Bang Dik, adakah Allah yang tidak Bang Dik bayangkan, yang tidak saya bayangkan? Yang tidak dibayangkan orang kaya, tidak dibayangkan orang miskin. Adakah Allah yang seperti itu? Ada nggak? Halo, bingung. Semua yang kita bayangkan bukan, tapi Allah membuka bayangan kok. Ana inda zonni abdi. Aku berdasarkan persangkaan atau bayangan persepsi hambaku. Gimana tuh? Itu bab mazhar. Bab mazhar ini urusannya pengalaman spiritual. Nabi ngomong begini, aku melihat Tuhan dalam rupa laki-laki pemuda, tampan, belum berkumis. Itu pengalaman spiritual Nabi. Nabi bersabda dengan firman qudsi Allah Ta'ala, seandainya engkau berkunjung menjenguk orang yang sakit, engkau akan mendapati aku Tuhan yang Rahman Rahim di sisinya. Itu pengalaman spiritual. Jadi Tuhan yang kita persepsikan, rasakan dalam pengalaman spiritual itu beda-beda rasanya. Tuhannya beda nggak? Yang beda itu pengalamannya, persepsinya. Tapi Allahnya sama nggak? Dan Allah Maha Suci dari rupa pemuda. Allah Maha Suci ditemukan di rumah sakit, di samping orang sakit. Allah Maha Suci dari semua bayangan-bayangan dan rupa, arah tempat. Itu Allah yang transenden. Coba kalau membahas Allah yang begitu, bingung nggak? Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Terus di mana dong? Lah emang nggak di mana-mana. Kok bingung? Karena pakai ini, jangan pakai kolbu, pakai ruh. Saya mau tanya Bapak Ibu, ruhnya ada di mana? Sudah pernah observasi belum? Ruh aku di mana sih? Di otak, di jantung, di dengkul, di punggung, di kepala yang lagi menggaruk. Di mana itu? Karena ada nih Ustadz nih ngomong, Ustadz mualaf biasa, nggak mau ngaji sih dia. Kita kasih tahu, ente sebelum jadi kiai ngaji dulu. Orang di sini ini nggak ada, negeri kita dari dulu menjadi dai, jadi mufti, ngomentarin Ustadz yang bertahun-tahun ngaji, puluhan tahun ngaji. Kecuali Ustadz itu juga puluhan tahun ngaji. Ini baru mualaf kemarin sekolahnya di Bandung lah gitu kan. Di sekolah yang itu tuh ya. S1 yang di situ, tahu nggak? Apa kata dia, kalau orang kepotong tangannya, ruhnya kepotong juga. Astagfirullah, astagfirullah. Gak mengerti bab akidah, gak ngambil, gak ngaji, gak belajar kepada ulama bersanad. Kita komentarin gitu, kita dikomentarin balik. Dia kan gak punya adab itu. Ya, bersanad dulu kayak saya kalau dikomentarin orang bersanad, saya siap melayani. Tapi kalau orang nggak bersanad gitu, males kita ngomentarin. Tapi rajin nongol di sosial media.
Ya, ustadz-ustadz bersanad nggak nongol-nongol, katanya tawadu. Ternyata Buya tidak ada tawadu dalam dakwah, nggak boleh. Dalam menyebar ilmu, menyebar dakwah nggak boleh tawadu ente, harus maju terus ke depan. Kalau nggak nanti yang muncul ustadz-ustadz begitu. Itu yang Nabi katakan, kalau meninggal ulama muncullah ulama-ulama palsu yang juhalan, yang mereka bodoh berilmu, lalu dimintakan fatwa, lalu mereka berfatwa bukan dengan ilmu. Nauzubillah. Kalau orang berilmu salah dia cepat revisi. Kalau ini enggak, dikritik malah tambah beringas dia. Ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini zamannya sudah. Orang enggak pernah ngaji kepada orang alim manapun, ya. Bersanadnya tidak, tiba-tiba sekarang jadi ustadz. Sudah zamannya belum? Dan antum menikmati lagi itu. Ya, bagus ya gitu. Orang kayak Kiai Abdurrahman puluhan tahun ngaji dan sampai hari ini di pesantren itu nggak didengerin orang karena nggak buka YouTube. Karena beliau nggak mau disorot di YouTube. Nanti Pak Kiai moga YouTube pesantrennya muncul. Ya. Kita mesti nggak ada tawadu-tawadu lagi Kiai. Kajian-kajian kita sekarang harus kita buka. Kalau betul merasa ilmu ini hak, jangan malu dibuka. Oh ini nggak pantas dibuka. Loh, orang di luar udah buka sembarangan gitu. Orang kalau nggak paham nanti dia nggak akan paham juga kok. Nanti nggak akan masuk juga, paling lewat pergi gitu aja. Kajian-kajian kita akan diminati oleh orang-orang yang pasca hijrah. Hijrah, seneng, emosi berislamnya tinggi, lama-lama capek, mencari kajian-kajian yang lebih serius. Nanti ngajinya seperti kajian kitab Buya nih, insya Allah. Baik, jadi kalau ruh kita di mana tempatnya? Di mana? Ada yang tahu ruhnya di mana? Ruh itu rahasia Allah pada diri kita. Jika rahasia Allah pada diri kita nggak kenal, apalagi Allah yang nitipin rahasia itu. Nggak kenal-kenal amat. Disitulah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apa kalimatnya? Al-ajzu anil idraki idrakun. Orang mengaku dirinya tidak kenal Allah yang sejati. Itulah pengetahuan sejati. Jadi kalau hari ini orang bilang aneh ahli hakikat, mengenal hakikat Allah, ente melewati Abu Bakar, sudah hebat sudah ya. Sayyidina Ali enggak juga ngaku dia punya ilmu hakikat, dia coba bilang araftu rabbi bi rabbi. Aku hanya kenal dia dengan cara dia sendiri mengenalkan, bukan dengan pintar aku, bukan dengan hakikat yang aku tahu. Maksud Sayyidina Ali, bukan Tuhan yang aku persepsikan, tapi Tuhan sebagaimana Tuhan itu sendiri mau mengenalkan dirinya. Mohon maaf ya, kita ini punya teman macam-macam, punya orang sekitar kita, pasangan, anak, teman mempersepsikan kita beda-beda nggak? Beda. Pasangan sebagai kita, suaminya, istrinya. Kalau anak mempersepsikan kita apa? Halo, Bang Dik ini kan tetap merasa muda kan Bang Dik? Ya. Padahal Bang Dik ini Bapak Ibu tua apa muda? Ya. Bang Dik paling enak, paling asik diajak begini. Paling asik, gantung permanen soalnya. Saya, Bang Dik, umurnya alhamdulillah di bawah Bang Dik, alhamdulillah lebih muda. Ya. Tapi ternyata anak saya ngira saya ini tua sekali Bang Dik. Apalagi kalau anak saya ngeliat Bang Dik. Jadi kita ini, Bu Aswi ini kan coba lihat muka saya Bu Aswi, kayaknya lebih muda Bu Aswi. Betul, padahal tuan dia loh. Nggak tahu. Sama ini tuan mana yuk? Gondrong ini ya. Lora gondrong. Tuan mana muka aku pemuda ya?
Waktu aku balas dendam ini. Bagdik ini penendam juga, ini taholinya gagal ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksud saya bukan itu, jangan salah paham, jangan gagal paham. Kita ini masih merasa muda. Coba tanya sama anak kita. Atau sama murid kita di sekolah, di pesantren. Atau anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong depan. Kita tuh dilihat sama mereka tua loh. Merasanya aja muda. Halo, yang masih merasa muda. Betul kata Nabi Muhammad SAW ya, orang tua itu masih merasa muda dalam dua hal. Angan-angan cinta dunia. Ya, angan-angan masih mau begini, masih mau begitu. Itu kita kenceng semua. Bang Dik sama saya mungkin lebih mudaan Bang Dik. Ya, karena pergaulannya lebih terbuka dari kita. Kita ini kan agak gaptek-gaptek dikit Bang Dik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makanya coba dudukin Bang Dik dengan orang seumurnya. Itu mudaan Bang Dik kecuali rambutnya. Saya udah ketemu orang-orang seumuran Bang Dik, umur sekarang berapa? 56, 57, 55, 57. Itu duduk dengan 57 itu lagi, itu beda banget. Emang mudaan dia ini. Ya berkah umurnya Bang Dik ya. Alhamdulillah permanen, kecuali rambut, gak bisa bohong. Jadi kalau kita zikir, kata guru nih, sebut nama Allah, Allah, la ilaha illallah. Rasa di kalbu itu namanya mazharnya Allah. Oke, disebut hasilnya zauk. Apa namanya? Zauk. Zauk iman, zauk zikir. Kata Nabi, lam yazuk ta'mal iman, man lam yarda billahi robba. Tidak merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman yang tidak meridai Allah sebagai Tuhannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini seumuran begini sudah merasakan nikmat belum bertuhan? Atau masih bertanya-tanya? Yang belum merasakan asik belajar ilmu, belajar zikir, belajar ma'rifat, berarti belum merasakan nikmat. Yang belum merasakan nikmatnya dibina oleh Allah, diperhatikan Allah, disayang Allah. Allah tuh gak pernah berhentinya ingin kita detik per detik. Hanya kita yang merasa kita kurang disayangi. Itu kurang adabnya kita kepada Allah Subhanahu. Nah, perhatiin, ulangi. Allah tidak pernah berhenti menyayangi kita detik per detik. Apapun kejadian pada diri kita semua, Allah tidak pernah berhenti meneteskan, menghujani kita dengan kasih sayangnya. Namun kita yang tidak tahu diri. Kita yang sering komplain ya. Ya, semoga Allah mengampuni diri kita yang jahil nih, amin rabbal alamin ya. Namun Allah memandang dirinya sendiri. Allah menatap namanya, sifatnya sendiri, itu disebut tajalli. Ya, dia bertajalli pada dirinya sendiri, dan itu Allah maha suci dari bayangan, gambar dan persepsi. Sedangkan mazhar, di situ boleh ada persepsi, boleh ada pengalaman spiritual, dan dia diciptakan oleh manusia sendiri. Jadi kalau ada filsafat mengatakan Tuhan diciptakan manusia, itu Tuhan yang dirasa. Mereka ini baru sedikit punya pengalaman bertuhan, langsung buat teori tentang Tuhan. Bukan Tuhan itu T-nya T kecil. Tuhan yang kita maksud, Tuhan yang terbebas, tersucikan dari semua persepsi. Nah, kitab ini Bapak Ibu, ini baru 2 baris kita baca. Ya. Menjelaskan hubungan Allah dengan Sayyidina Muhammad dan kita semua. Nabi Muhammad dan kita itu adalah objek Allah menyatakan dirinya bermazhar
Namun Allah tidak menyatakan diri kepada kita secara lengkap karena kita sering komplain. Allah menyatakan dirinya sempurna kepada sosok paling sempurna, namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di teks ini disebutkan apa? Nabi Muhammad punya nama di sini Al-Mazhar Al-Atam. Jadi boleh bersolawat. Allahumma ya zahir ya batin salli ala Sayyidina Muhammad Al-Mazhar Al-Atam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim atau wasallam ya. Coba baca salawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Mazhar Al-Atam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu solawat malam ini ya. Itu solawat mazhariyah namanya. Solawat apa? Mazhariyah. Jika ingin merasakan apa yang Allah nyatakan pada Sayyidina Muhammad, sering-sering baca solawat itu, nanti Allah akan bimbing ke arah sana. Jadi jika ingin mengenal Allah secara persepsi, secara spiritual, maka kenalilah mazhar Allah pada diri Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di kita baca maulid, baca sirah nabawi bukan lagi bid'ah yang munkarah, tapi bid'ah yang wajib. Bid'ah itu hukumnya 5. Wajib, mandub, mubah, makruh, muharram. Jadi bid'ah itu enggak semuanya dolalah ya. Bid'ah yang dolalah itu hanya bid'ah yang terakhir. Kullu bid'atin ay bid'ah al-muharramah itu baru sesat. Kalau bid'ah yang wajib, contoh, Nabi pernah sholat, pernah sekolah enggak? Sahabat pernah sekolah? Sekarang sekolah wajib? Sekolah wajib, mana dalilnya? Mana dalil sekolah wajib? Tunjukin satu aja di Quran. Ada loh padahal. Cuma aku gak kasih tahu. Bang Dik. Ada gak dalilnya? Belajar. Belajar emang ada ayatnya di Quran? Ada Bang Dik. Ya, bener Bang Dik. Cuma Bang Dik bukan hafiz Quran aja. Kulanya hafiz bahasa Indonesia. Belajar gitu ya. Ini contoh. Sekolah itu wajib secara syariat. Kenapa? Karena ada perintah menuntut ilmu di dalam syariat. Oke? Karena satu-satunya jalan mengenal Allah, ini sebagai ikhtisar malam ini, untuk mengenal Allah yang zahir, Allah yang batin itu hanya Nabi Muhammad SAW, maka wajib belajar perjalanan hidupnya. Jadi di rumah wajib punya buku sirah Nabi, sejarah Nabi. Udah punya belum? Beneran, udah baca belum? Ya, tidak hanya punya, juga baca. Ya, udah punya buku hadis belum di rumah? Wajib punya. Ya, wajib punya buku hadis walaupun satu buku. Bukti. Jadi nanti kalau dia tanya sama malaikat Munkar Nakir nih, siapa nabimu? Muhammad. Mana buktinya? Kamu lihat, tengok rumahku. Di situ sudah ada kitab hadis. Di situ ada sirah Nawawi. Boleh gitu ya? Ntar biar repot malaikat Munkar Nakirnya, nanti dia datang ke rumah kita dulu ya. Habis itu kita belajar dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu canda-canda Gus Durian namanya Bang Dik ya. Gus Dur itu sering bikin canda-canda begitu. Jangan serius-serius amat. Walhasil di kita kenapa tadi tetap ada maulid, tetap baca sirah Nabi, karena itulah cara mengenal Allah yang bermazhar pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan pertanyakan lagi bab maulid, bertorikot, bersolawat, majelis solawat, itu semua dalam bab hakikat hukumnya wajib ya. Namun wajibnya mutlak, bukan wajib yang tentukan hukumnya kapan aja gitu. Barangkali itu Buya ya, Kiai Abdurrahman, Bang Di, kawan-kawan semua para umi
baru 2 baris. Ya, mungkin ada teteh bengek-bengeknya, nanti ke depan 3 baris, 4 baris, tapi serius gitu ya. Takutnya kalau serius ada yang pecah kepalanya. Ya, makanya saya kemudian bawa-bawa ke yang lain-lain dulu, baru masuk lagi. Mungkin mohon maaf ada yang nggak sabar, kok dibawa ke sini lagi, kok bawa ke situ lagi. Mohon maaf, tidak semuanya orang secerdas Anda, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Barangkali